Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan selamat bergabung rekan-rekan sekalian di room Zoom Meet Toko Ladang. Ngobrol bareng Siplah Toko Ladang 1 jam. Perkenalkan, saya Dita. Sampai 1 jam ke depan nanti kita akan membahas mengenai metode pembayaran, Iya. sumber dana, dan cara penarikan dana. Nah, di sini saya nggak sendiri, saya ditemani dengan Mas Yoni. Iya, Selamat datang Mas Yoni. iya, terima kasih Mbak Bagaimana Dita. kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Dita gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ngomong-ngomong Mas Yoni, ini kan nanti akan Iya. membahas mengenai metode pembayaran, sumber dana, dan cara Iya, penarikan betul, dana betul Mbak Dita. mitra toko ladang ya. Iya, betul. Untuk mempersingkat waktu, Iya. saya persilakan waktu dan tempat Mas Yoni. Oke, terima kasih Mbak Dita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali di podcast 1 jam bersama Tokla. Yang dimana topik pagi kita kali ini adalah terkait sumber dana, kemudian metode penarikan dana, kemudian apa tadi yang satunya? Cara penarikan dana. Nah, ini mohon izin saya share screen, Mas. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, mungkin yang pertama saya bahas adalah yang lagi hangat-hangatnya ini Mbak Dita. Betul. Sebelumnya memang sumber dana ini sudah hangat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 ini. Kemudian ini menjadi hangat kembali di tahun 2022 awal ini Mbak Dita. Sehingga kita coba rombak bagaimana agar kita bahas lagi topik sumber dana ini agar teman-teman ini bisa tahu. Kemudian memang ada beberapa rekan-rekan yang belum tahu ketika sumber dananya itu tidak ada di Siplah Toko Ladang. Kemudian rekan-rekan ini tidak ada informasi bagaimana cara memunculkannya Mbak Dita. Jadi kemudian berangkat dari situ coba kita simulasikan, kita nggak bosan-bosan untuk membahas topik sumber dana ini. Nah, kebetulan memang di awal tahun ini, di 2022 ini sangat hangat sekali. Termasuk kemarin juga ada di Telegram itu juga sangat padat terkait sumber dana ini Mbak Dita. Kemudian saya juga di Japri. Kemudian mungkin Mbak Dita sendiri juga pernah di Japri terkait sumber dananya ya. Betul, Mas. Nah, ini coba kita simulasikan lagi di sini bagaimana sih cara memunculkan sumber dana yang belum muncul di Siplah Toko Ladang ya. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan dulu nih Bapak Ibu konsep dari sumber dana. Bahwasanya di sini kita coba satukan pendapat dulu bahwasanya toko ladang ini ada di tengah-tengah rekan-rekan. Nah, dari sifatnya toko ladang ini hanya menampilkan saja. Jadi tidak toko ladang yang membuat sumber dana itu rekan-rekan. Jadi jangan salah paham di situ ya. Bahwasanya toko ladang itu bisa istilahnya seenaknya memunculkan sumber dana. Nah, itu tidak bisa rekan-rekan. Jadi memang kalau dilihat dari rule-nya di sini, toko ladang itu ada di tengah-tengah. Nah, dari mana sumber dana itu muncul? Nah, urutan yang pertama yaitu adalah dari Dinas Pendidikan mengajukan ke Kemendikbud. Nah, kemudian dari Kemendikbud akan direview data sekolahnya. Benarkah ini sudah mendapatkan sumber dananya Mbak Dita? Jadi kemudian dari situ kalau memang sudah sesuai semua, maka akan ditampilkan sumber dananya.
Nah, tugas toko ladang di sini adalah menampilkan saja, bukan mengadakan sumber dana ya rekan-rekan. Jadi jangan salah paham di situ. Masih banyak rekan-rekan mungkin yang belum tahu terkait sumber dana ini mekanismenya seperti apa, Mbak Dita. Jadi Mas minta tolong dong Mas dimunculin ada sumber dananya. Nah ini nggak bisa ini. Jadi kita itu nggak bisa seenaknya memunculkan sumber dana. Jadi berarti gitu itu Mbak di Dita. luar kendali toko ladang ya? Jadi memang rule-nya itu dari Kemendikbud dulu Mbak dari Dita. Kemendikbud. Rule-nya dari Kemendikbud dulu. Jika dari Kemendikbud sudah tampil, maka kita akan tampilkan sumber dana itu. Kemudian kalau dilihat dari konsepnya di sini, setelah ditampilkan, maka sekolah baru bisa bertransaksi. Kemudian yang menentukan, misalnya sekolah sudah mengajukan sumber dana, contoh kayak kemarin itu BOP lah. Contoh kayak BOP, kemudian lama nggak Mas kira-kira munculnya sumber dananya? Nah ini mungkin pertanyaan yang sering masuk ke saya, kemudian juga masuk di Mbak Dita juga mungkin ya. Jadi yang menentukan lama atau tidaknya itu bukan kami sebagai marketplace ya rekan-rekan, tapi tetap sepenuhnya kendali itu ada di tim Dapodik Kemendikbud. Jadi saya rasa nanti kalau misalnya SK-nya sudah jelas, kemudian data sekolahnya sudah jelas, pasti saya rasa nggak sampai 5 hari sudah muncul rekan-rekan. Kemudian saya lanjutkan, untuk mekanismenya sama rekan-rekan seperti yang kemarin. Rekan-rekan tinggal kirimkan aja data sekolah sesuai format yang ada di Excel, kemudian dokumen SK penerima sumber dana, kemudian dikirimkan melalui email sds.siplah@kemendikbud.go.id. Nah, caranya untuk sekolah banyak biasanya ini rekapitulasinya ya. Biasanya ini yang mengemailkan itu dinasnya Mbak Dita. Jadi kalau misalnya yang mengemailkan dinasnya itu biasanya harus pakai format Excel seperti ini. Nah, untuk formatnya kami tidak ada, cuman kita kasih gambaran aja. Saya rasa ini mudah lah, rekan-rekan semuanya sudah tahu Excel. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan format yang kita share ini. Nanti kemudian tinggal dikirimkan di email yang sudah kita share tadi Mbak Dita. Baik Mas. Kemudian apakah hanya dinas saja yang bisa mengajukan sumber dana? Tidak. Jadi memang secara kompleks, artinya secara efektif atau efisien itu lebih baik dinas yang mengajukan. Karena setahu kami SK itu yang memegang adalah dinas. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau sekolah ingin email sendiri sudah tidak masalah. Nah, gimana caranya kalau sekolah ingin email sendiri? Nah, ketika hanya satu sekolah, ketik aja di emailnya itu diisi NPSN, kemudian nama Sadik, kemudian tipe sumber dana yang diinginkan, kemudian dari mana kota atau kabupaten sekolah tersebut, kemudian provinsi, kemudian tentunya jangan lupa mitra siplah mana yang mau rekan-rekan belanjakan. Jangan sampai ketika mau belanja di toko ladang tapi yang diajukan di siplah lain, kan nanti blunder akhirnya Mbak Dita. Kemudian ini sekilas, nah ini contoh mungkin lebih detailnya ketika Bapak Ibu mengemailkan hanya satu sekolah saja. Nah ini mungkin di subjeknya diisi sumber dana BOP PAUD mungkin. Nah kemudian diisi NPSN, kemudian nama sekolah, kemudian sumber dana yang diinginkan, kemudian kabupaten, provinsi, dan tentunya jangan lupa yaitu adalah mitra mana yang mau ingin dimunculkan ini. Nah itu mungkin sekilas terkait sumber dana. Lah lalu mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nih Mbak Dita, Mas, sumber dana saya kemarin sudah muncul tapi kok hilang lagi. Nah ini juga ada muncul pertanyaan seperti itu kemarin ke saya. Kemudian saya tanya, sumber dana apa yang diharapkan Bapak Ibu? Ternyata sumber dananya sumber dana SMP atau SD. Nah mungkin perlu saya tekankan lagi bahwasanya sekarang ini pastinya untuk sumber dana di 2021 itu sudah close rekan-rekan. Jadi akan dialihkan ke mungkin Silpa. Nah kapan ini munculnya?
Ya, kembali lagi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita tidak bisa menentukan kapan itu sumber dana muncul. Yang jelas itu sepenuhnya kendali ada di tim Dapodik dari Kemendikbud. Nah, saya rasa mungkin kalau sekarang kan masih bulan Januari ya Mbak Dita ya. Betul. Mungkin nanti bulan Februari lah, insya Allah biasanya sih sudah muncul. Jadi begitu. Itu untuk sumber dana. Kemudian ini untuk mekanisme penarikan dana. Nah, ini juga memang kemarin itu kita akumulasikan atau kita rangkum lah keluhan-keluhan dari rekan-rekan ini. Ternyata masih banyak yang belum tahu terkait mekanisme penarikan dana, Mbak Dita. Nah, ini coba kita rangkum lagi, kita jelaskan lagi di sini. Semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman yang belum tahu terkait mekanisme penarikan dana. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwasanya di Siplah Toko Ladang itu ada 2 jenis metode pembayaran. Yang pertama yaitu adalah virtual account atau kode bayar. Kemudian yang kedua adalah transfer manual. Nah, untuk virtual account atau kode bayar ini tidak perlu mengajukan penarikan dana melalui email finance. Jadi cukup upload bukti bayar saja, Mbak Dita. Jadi kemudian khusus untuk virtual account Jatim ini sudah tidak perlu upload bukti bayar. Jadi ketika create virtual account Jatim, ketika sudah dibayar ya sudah, tinggal ditunggu saja. Jadi otomatis akan kita verifikasi. Jadi begitu. Kemudian kapan lama waktunya untuk verifikasi? Selama belum di atas jam 3 ini akan kita verifikasi hari itu juga, rekan-rekan. Jadi begitu untuk virtual account, mekanismenya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian nah, ini sangat menarik ini. Kelebihan menggunakan virtual account bagi pembeli maupun penjual. Karena memang saya kalau ngomong efektivitas dalam pembayaran itu Mbak Dita, saya lebih baik memilih virtual account. Karena apa keuntungannya bagi pembeli? Proses transaksinya jadi lebih cepat dan mudah. Karena kita sudah dikasih kode uniknya, tinggal diserahkan ke bank, kemudian nggak ribet memang kalau pakai virtual account itu. Kemudian deteksi pembayarannya menjadi otomatis. Nah, ini mungkin ada sangkut pautnya terkait dengan virtual account Jatim yang sudah kita gunakan mekanismenya, nggak perlu upload. Nah, karena memang deteksi pembayarannya memang lebih mudah karena sudah ada yang namanya kode unik dari virtual account itu. Nah, kemudian bisa dilakukan kapan dan di mana saja, Mbak Dita. Nah, ini yang dicari-cari semua orang. Jadi nggak perlu datang ke bank, nggak perlu datang ke ATM, selama bisa ada itu yang namanya mobile banking. Nah, itu di mana saja bisa dilakukan pembayaran. Nah, Mbak Dita mungkin pernah belanja di kan tinggal dul jadi lebih mudah ya. Nah, jadi lebih mudah. Tinggal diklik nomor virtual account-nya, kemudian muncul kodenya, bisa dibayarkan. Nah, itu yang dicari semua orang itu. Saya rasa saya sendiri pun sangat menguntungkan. Biasanya saya kalau belanja di mungkin di beberapa marketplace itu pakai virtual account biar lebih mudah. Kemudian keuntungan bagi penjual atau penyedia. Nah, ini proses transfernya ke penjual penyedia jadi lebih cepat. Nah, ini pasti yang dicari oleh penyedia. Nah, kalau menggunakan virtual account pastinya proses transfer ke penjual itu menjadi lebih cepat. Kemudian keuntungannya lagi tidak perlu melakukan penarikan dana, Mbak Dita. Nah, ini mungkin memang sedikit mempersingkat kerjaan lah kalau menggunakan virtual account ini. Cuman kalau mungkin nanti terkait bank manualnya seperti apa, coba saya jelaskan juga di sini. Nah, yang jelas kelebihan menggunakan virtual account di sini adalah saya rasa cukup efektif untuk melakukan pembayaran seperti menggunakan virtual account ini. Kemudian nah, ini untuk transfer manual nih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Nah, sebelum melakukan penarikan dana
karena memang transfer manual ini harus melakukan penarikan dana ya. Jadi pastikan syarat penarikan dana semuanya sudah terpenuhi rekan-rekan. Nah, artinya di sini status pembeliannya sudah dibayar tentunya. Jangan sampai baru diproses sudah diajukan ke keuangan. Betul. Nah, ini tentunya menjadi perhatian bagi teman-teman atau rekan-rekan penyedia sekalian. Kemudian pastikan juga bukti transfer yang diupload ini sudah benar. Nah, berarti ini kemana arahnya? Berarti kan ini ke sekolah. Nah, harapannya sekolah kalau bisa, kalau sudah upload itu pastikan bukti transfernya jelas dan mudah dibaca pastinya, karena memang yang namanya transfer manual Mbak Dita, kita sendiri pun ngeceknya juga masih manual. Ketika kita cari nominalnya nggak ada, ya kita cari dengan petunjuk yang lain, misalnya nama, kemudian kode apa namanya Mbak Dita? Nomor referensi. Nah, itu kan kenapa kita minta bukti transfernya lebih jelas ya, karena itu Mbak Dita. Karena memang kita ngeceknya pun juga masih manual. Kemudian ketika sudah selesai semua, dipastikan sudah benar, transaksinya sudah selesai, kemudian bukti transfernya sudah jelas, baru diajukan ke keuangan. Diajukan kemana? Ke email finance@tokoladang.co.id rekan-rekan. Berarti langsung email ke situ ya Mas Yoni ya? Iya, langsung email ke situ. Ketika semua persyaratan sudah lengkap. Iya, ketika semua persyaratan sudah lengkap dan semuanya sudah terpenuhi, baru diemailkan. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk mengemailkannya? Nah, ini untuk klaim penarikan dana mungkin 1-5 transaksi ya. Nah, mungkin ini lebih simpel, cuman memang saya sih lebih menyarankan untuk pakai Excel ya rekan-rekan. Jadi ini saya contohkan untuk penarikan dana 1-5 transaksi. Nah, ini cukup subjeknya ditulis klaim penarikan dana, kemudian diikuti dengan nama tokonya, kemudian pastinya nomor transaksi, dan tentunya nominal juga diikutkan. Nah, itu untuk 1-5 transaksi. Nah, ini Mas Yoni, gimana? ada yang mau saya tanyakan. Untuk klaim penarikan dana ini ada formatnya sendiri gak untuk mitra-mitra? Ada. Nah, ini makanya ini coba ini masuk ke slide ya, ini masuk ke slide yang selanjutnya untuk yang lebih dari 5 transaksi Mbak Dita. Betul. Nah, ini simulasi gambarannya seperti yang saya share ini. Nah, ketika nanti teman-teman ingin mendownload format atau draftnya, silahkan kunjungi di link yang sudah saya share ini tadi, yaitu yang di bawah ini. Nah, ini contoh untuk format penarikan dana lebih dari 5 PO. Jadi begitu Mbak Dita. Jadi tinggal di-download aja draftnya, nanti tinggal diisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman penyedia Mbak Dita. Nah, itu untuk sekilas metode pembayaran ya. Kemudian ini tadi penarikan dana. Ini masuk ke metode pembayaran. Nah, ini cukup menarik ya ini, karena memang kita sampai saat ini masih menambah beberapa metode pembayaran Mbak Dita. Betul. Kemudian untuk saat ini jenis metode yang pembayaran yang masih aktif atau sekiranya sering digunakan itu untuk pertama yaitu virtual account. Kita virtual account ada 3 Mbak Dita. Jadi VE Jatim, kemudian VE Bank BRI, kemudian kode bayar BPD aja. Ini termasuk baru ini Mbak Dita. Jadi ini sekitar 1 bulanan lah sudah jalan ini. Dan baru ini, launching iya, ya Mas baru Yoni launching ya? 1 bulanan. Kemudian untuk transfer manual kita ada 2 ya, yaitu Bank Jateng dan Bank DKI. Nah, kemudian ini saya informasikan, ini perlu saya tekankan bahwasanya mulai 1 Februari 2022 Siplah Toko Ladang tidak menerima pembayaran melalui Bank Jateng transfer manual. Jadi pembayaran Bank Jateng transfer manual diganti dengan menggunakan kode bayar BPD aja. Nah, ini sekedar informasi aja ini teman-teman, bahwasanya nanti mulai 1 Februari kita sudah tidak menerima pembayaran melalui Bank Jateng transfer manual. Nah, semua pembayaran Bank Jateng transfer manual kita alihkan menggunakan kode bayar BPD aja. Nah,
Nah, mungkin ada yang bertanya nih, BPDAja itu apa sih? Nah, Betul. mungkin ada yang pertama. Nah, BPDAja itu adalah sebuah platform yang menghubungkan antara BPD-BPD yang ada di daerah Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini BPDAja ini baru connecting ke Bank Jateng. Jadi teman-teman Jateng ini sudah ada fasilitas BPDAja. Nah, ini sifatnya kayak seperti virtual account. Jadi lebih mudah, close amount. Jadi sudah nggak ada lagi cerita ketika nanti ada lebih transfer, kemudian kurang transfer, itu sudah tidak ada lagi Mbak Dita. Dan memang kami berharap kedepannya semua pembayaran atau semua metode pembayaran di Siplah Toko Ladang ini menggunakan virtual account. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya salah transfer, kemudian double transfer, kemudian kelebihan transfer, kekurangan transfer, itu saya harap tidak ada lagi lah Mbak Dita ya. Jadi pastinya itu akan ngefek ketika kita meneruskan penjual. Nah, ketika menggunakan virtual account ya tahu sendiri tadi efektivitasnya dalam menggunakan virtual account akan menjadi lebih tepat dan mudah. Nah, kalau misalnya transfer manual ya, yang sebenarnya nggak masalah, cuman memang pengalaman kami di sini kemarin itu kasihan penyedianya atau penjualnya itu kadang ketika sekolah itu transfernya kurang kan artinya kita nggak ngeproses karena transfernya kurang. Sering ya Mas Yoni ya? Transaksi seperti nggak itu? begitu sering, cuman kan pastinya ini ke depan akan menjadi lebih banyak ketika transaksinya banyak Mbak Dita. Jadi seminimal mungkin mulai kita cegah dari sekarang. Jadi begitu, biar teman-teman penyedia juga segera memutar uangnya untuk mungkin permodalan, begitu Mbak Dita. Nah, itu sekilas untuk metode pembayaran. Nah, ini saya jelaskan juga untuk langkah-langkah pembayaran BPDAja untuk wilayah Jateng ya. Saat ini baru wilayah Jateng. Nah, perlu saya informasikan juga bahwasanya BPDAja ini hanya dapat dibayarkan melalui teller dan CMS Bank Jateng. Nah, mungkin nanti teman-teman yang mau minta cara-cara atau langkah-langkahnya gak apa-apa, ini kita share. Cuman ini kita juga share di apa itu namanya dashboardnya Siplah Toko Ladang. Jadi ketika teman-teman login ke Siplah Toko Ladang, ini sudah ada langkah-langkah pembayaran BPDAja. Ini pembayaran via teller. Jadi step 1, nasabah atau sekolah mendatangi teller bank. Saya rasa sudah tahu lah rekan-rekan bagaimana caranya menggunakan BPDAja khususnya untuk wilayah Jateng. Yang terpenting adalah di-create dulu BPDAjanya. Jangan sampai nanti ke teller nggak bawa apa-apa. Kan lucu nanti. Kemudian ini untuk langkah-langkah pembayaran BPDAja untuk CMS pemerintah daerah Jateng. Nah, ini nanti mungkin juga bisa kita share juga nanti Mbak Dita. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman ingin lihat langsung, kita sudah share di dashboardnya Siplah Toko Ladang. Nah, itu sekilas mungkin Mbak Dita dari saya. Semoga materi yang saya paparkan ini bermanfaat bagi teman-teman, dan tentunya kami berharap teman-teman tetap setia dengan Siplah Toko Ladang ya. Tetap setia dengan Siplah Toko Ladang. Kemudian di sini juga metode pembayaran sudah kita tambahi, dan mungkin sekilas pandang ini ke depan kita akan menambahkan virtual account Bank BJB Mbak Dita. Wow, Nah, jadi lebih banyak ya Mas iya, Yoni ya pilihannya jadi ya. lebih banyak lagi pilihannya. Jadi kemarin memang coba kita rangkum untuk masalah-masalah transfer manual, terutama ketika itu beda bank. Nah, itu coba kita rangkum, kemudian kita simulasikan apa ini yang dibutuhkan teman-teman ini. Ternyata coba kita simulasikan, lalu kita coba confirm ke Bank JB, bisa nggak nih kita adakan virtual account. Nah, akhirnya sekarang sudah proses untuk PKS-nya. Nah, nanti insya Allah mungkin setelah transaksi rame ini mungkin sudah siap kita gunakan untuk
Bank BJB Virtual Account, Mbak Dita. Jadi Kira-kira begitu. kapan nih Mas Yoni? Untuk kapannya belum tahu saya karena memang saat ini masih PKS. Cuman memang nanti kami harap ketika transaksi ini sudah mulai rame, saya harap atau kami harap ini sudah bisa digunakan. Oke. Karena mengingat kalau bulan Januari ini mungkin rekan-rekan masih persiapan ini, masih persiapan menyusun RKS dan lain sebagainya. Dan tentunya pastinya kan ini kan nunggu sumber dana, Mbak Dita. Sumber dana sekarang mungkin yang dibutuhkan rekan-rekan itu belum muncul. Jadi pastinya inti dari transaksi kan sumber dana. Sumber dana. Kalau sumber dananya belum muncul ya pastinya rekan-rekan belum bisa belanja. Oke. Jadi begitu. Nah, mungkin yang sekarang masih menyusun RKS, masih persiapan, begitupun untuk teman-teman penyedia mungkin masih siap mempersiapkan stok-stok barang. Jadi sembari itu coba kita susun untuk solusi terkait pembayaran yang ada di Siplah Toko Ladang. Nah, termasuk tadi yang saya bicarakan yaitu adalah BJB Virtual Account. Kemudian nanti ke depan insya Allah juga untuk Bank DKI ini kita buat virtual account. Jadi begitu. Jadi lebih mudah juga ya Mas Yoni lebih ya? mudah juga. Jadi memang kami harap nanti virtual account yang ada di Siplah Toko Ladang ini memudahkan rekan-rekan penjual maupun pembeli yang ada di Siplah Toko Ladang tentunya. Dan mungkin itu dari saya Mbak Dita. Mungkin sesi selanjutnya tanya jawab ya. Nanti silahkan teman-teman yang mau apa jenis ini mau bertanya ke kami atau sekedar bertegur sapa, silahkan Bapak Ibu atau rekan-rekan untuk bertanya melalui kolom komentar atau kolom chat di Zoom. Boleh. Mungkin itu Mbak Dita dari saya. Ya, terima Sekian. kasih Mas Yoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah masuk sesi Q&A. Jadi untuk yang mau bertanya-tanya nih untuk metode pembayaran, penarikan dana, sumber dana, bisa isi chat di kolom komentar. Iya, nggak harus sesuai dengan judul kita kok Mbak Dita. Jadi silakan bertanya atau cuman tegur sapa aja nggak masalah dengan kita ya Mbak Dita ya. Karena memang hari ini spesial nih. Biasanya kan saya sama Mas Eko. Nah sekarang saya ditemani oleh Mbak Dita ini yang sekilas mungkin teman-teman sudah tahu ini Mbak Dita ini siapa. Betul. Oke, silakan Mbak Dita. Mungkin sudah ada yang bertanya Mbak Dita. Bertanya sebentar. Ini dari Mas, proses yang lebih mudah apa enggak tentang pembayaran nih dari Eka Purwantari? Oke, ini yang lebih mudah apa enggak tentang pembayaran? Bisa diperjelas ya Bu ya pertanyaannya? Oke, kalau ini sih saya memahaminya pembayaran yang lebih mudah itu pakai apa gitu ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi rekan-rekan atau Bu Eka nanti mungkin bisa diperjelas. Kalau saya sih kita sebenarnya menyediakan semuanya metode metode pembayaran itu kita sediakan. Nah, nanti terserah rekan-rekan mau pilih yang mana, silahkan dipilih. Yang dirasa cepat ya monggo disilahkan dipilih. Jadi begitu Mbak Dita. Oke. Ini ada saya bacakan lagi ya Mas Yoni ya. Iya. Untuk pertanyaan kedua, izin bertanya dari Prestasi Jaya Bersama. Untuk legalitas toko, apa masih bisa tetap individu atau harus berbeda? Oh, terkait legalitas toko. Betul. Untuk legalitas toko ini terserah teman-teman mau pakai individu juga bisa, mau pakai berbadan hukum juga bisa. Gitu. Karena di toko ladang memang sifatnya bebas. Selama teman-teman ada NPWP, ya bisa juga mendaftar di Siplah Toko Ladang. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya teman-teman sebelumnya individu, kemudian mau di-up ke badan hukum, ya silakan berkonsultasi dengan pajak yang daerah terkait. Jadi begitu. Kita sah-sah saja kalau misalnya teman-teman mau melakukan yang sebelumnya individu dinaikkan menjadi yang berbadan hukum. Ya monggo saja, tinggal diubah di sistemnya, tinggal diisi sesuai dengan syarat-syarat yang harus diisi di sistem Siplah Toko Ladang. Jadi begitu Mbak Cita. Ada lagi nih Mas.
Heeh. Izin Mas, apakah metode pembayaran manual dan pakai VA berpengaruh dengan cepat tidaknya approval dari toko ladang? Misal, VA lebih cepat approval atau gimana ya? Mohon pencerahannya. Gimana nih? Coba Mas Yoni. Nah, eh kalau dibilang berpengaruh, ya memang pastinya berpengaruh. Karena memang kalau kita bicara transfer manual, kita bicara case terbaiknya aja dah. Kita bicara terbaiknya ketika transfer manual. Datanya sudah sesuai, kemudian bukti transfernya sudah sesuai. Betul. Nah, kita kalau untuk manual itu kita plus 2 atau Mbak Dita. H Kita plus plus 2 2. ya baru H plus diproses? 2 baru kita proses. Oke. Karena memang kita transfernya kita ngeceknya pun juga manual. Oh. Itu kalau kita bicara case terbaiknya. Nah, kalau case buruknya kadang kan masih ada bukti transfer yang ngeblur, kemudian bukti transfer yang misalnya salah uploadnya bukti transfernya itu banyak rekan-rekan. Bahkan ada yang upload cuman pisang. Itu ada memang rekan-rekan. Jadi kalau dibilang berpengaruh ya pastinya memang agak berpengaruh ketika teman-teman menggunakan virtual account atau menggunakan transfer manual. Nah, teman-teman misalnya ketika menggunakan virtual account pastinya kan sudah ada kode unik Mbak Dita. Betul. Sudah ada kode unik yang itu di mana kita gunakan sebagai dasar pengecekan kita bahwasanya uang itu sudah masuk atau belum. Jadi begitu Mbak Dita. Kalau dibilang berpengaruh memang ya sedikit berpengaruh. Sedikit berpengaruh ya. Iya, Kalau semisal nih Mas Yoni transfer menggunakan manual, iya. ketika ada masalah di transaksi tersebut, Heeh. penjual bisa tahu nggak kalau semisal transaksi itu bermasalah? Atau Iya. ada notifikasi yang dari toko Iya, ladang bisa tahu? iya. Ada Bisa, ya? bisa ada. Oh, Ketika ada. transaksi itu misalnya bermasalah atau uangnya belum masuk nih misalkan Mbak Dita. Ini pasti dari rekan-rekan verifikasi itu akan mencatat atau di transaksinya itu dikasih catatan. Oke. Intinya dari kami pasti menginformasikan permasalahannya itu apa, Oke. sehingga teman-teman itu bisa melihat. Nah, yang bisa melihat itu siapa saja? Yang bisa melihat ya kita sendiri sebagai tim verifikasi, kemudian ada penyedia tentunya, kemudian tentunya sekolah yang melakukan transaksi. Nah, Oke. artinya di sini saya simulasikan transaksi itu tidak putus Mbak Dita. Jadi ketika ada permasalahan, kita juga menginformasikan. Nah, saya sarankan untuk teman-teman penyedia maupun teman-teman satuan pendidikan ketika ada transaksi di Siplah Toko Ladang, sebisa mungkin dipantau terus sebelum itu selesai. Nah, kalau itu sudah selesai kan itu sudah beda lagi. Itu kan sudah selesai secara teknis, sudah selesai secara sistem juga. Nah, kalau misalnya masih tahapan verifikasi ya sebisa mungkin setiap hari itu dicek, mana tahu misalnya mungkin ada yang dibicarakan oleh Mbak Dita tadi yaitu adalah permasalahan transaksinya. Betul. Nah, itu akan kita informasikan juga kok Bapak Ibu. Jadi semuanya tahu terkait mekanisme transaksi yang ada di Siplah Toko Ladang. Berarti mitra penjual ini tahu ya, Iya, kalau betul. semisal Tahu transaksi semuanya. bermasalah, langkah apa selanjutnya yang Iya, dilakukan? pastinya kita Oke. menginformasikan langkah apa saja yang harus dilakukan setelah itu bermasalah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Yoni, Iya. izin bertanya apakah untuk pengembalian dana harus melakukan klaim dulu via email? Nah, ini mungkin nanti baru bergabung ya teman-teman Mas Man ya. Mas Seperti Man. yang saya jelaskan tadi Mas. Jadi klaim penarikan dana itu hanya berlaku ketika transfer manual. Contoh kita kan ada 2 transfer manual tuh, yaitu Bank Jateng dan kemudian Bank DKI. Nah, ketika teman-teman melakukan transaksi atau transfer ke bank manual, maka ya teman-teman harus melakukan klaim penarikan dana. Nah, formatnya seperti apa? Formatnya sudah saya jelaskan seperti yang ada di PPT tadi. Mungkin nanti kalau teman-teman ingin saya share, nanti saya share PPT-nya biar teman-teman juga tahu ketika nanti mungkin teman-teman belum sempat mengikuti Zoom Meet pada pagi hari ini. Jadi begitu Mbak Dita. Oke. Selanjutnya nih Mas, mau tanya untuk kelebihan dana transaksi, pengembalian langsung ke penyedia atau sadiknya? Dan syarat untuk klaim penarikan kelebihan bagaimana ya? Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah melakukan transfer tapi kelebihan ya. Betul. Nah,
tetap nanti kita kembalikan ke sekolah. Karena sepenuhnya kan yang transaksi itu sekolah, Sekolah, Mbak betul. Dita. Jadi yang begitupun yang transfer juga sekolah. Oke. Nah, bagaimana lalu kemudian ketika sekolah itu kelebihan transfer? Pastinya kan uangnya tidak sesuai dengan yang sesuai ditagihkan oleh transaksi, Mbak Dita. Betul. Nah, ini tetap teman-teman harus mengajukan melalui email finance disertai dengan surat keterangannya. Ya intinya isi dari surat keterangan itu menceritakan kenapa kok bisa double transfer dan kemudian dicantumkan juga nomor PO-nya. Jangan lupa kemudian nomor rekening pengembaliannya. Nah, ini juga jangan lupa Harus nomor rekening dicantumkan. sekolah ya, Iya, Mas Yoni ya? harus nomor rekening sekolah. Oke. Cuman memang kadang kan ada toh Mbak Dita yang memang sekolah itu misalnya rekeningnya terblokir atau rekeningnya belum ada, Betul. bisa digantikan dengan rekening kepala sekolah. Yang penting Oke. surat itu meyakinkan kami bahwasanya memang uang itu double transfer, kemudian transfernya kemana itu jelas semua. Oke. Jadi jangan sampai nanti kita sudah dikasih surat kemudian ditransfer ke orang lain kan lucu juga itu nanti. Iya, Jadi iya, iya. begitu. Lagi nih Mas Yoni, untuk proses pengembalian kelebihan transfer ini kira-kira Iya. berapa lama ya? Itu mungkin yang sering ditanyakan juga. Pokoknya saya rasa nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah memenuhi semuanya, artinya ketika Bapak Ibu sudah email, kemudian Bapak Ibu sudah melakukan apa itu surat penarikan dana kembali, ketika itu kan pasti akan dibalesi oleh teman-teman tim verifikasi. Nah, ketika Betul. sudah dibalesi, itu pastinya akan masuk ke dalam antrian kami. Oke. Nah, kapan ditransfernya, kita usahakan ya H+1 lah, kita usahakan H+1 itu akan kita transfer. Cuman itu tidak menutup kemungkinan ada juga, karena kan kita harus ngecek dulu nih Mbak Dita, Betul. bahwasanya uang itu double transfer atau tidak, memang benar-benar double transfer atau tidak. Nah, pastinya kan kita cek dulu. Kalau misalnya mereka klaim penarikan dana double transfer, ternyata uang itu tidak double transfer kan, pastinya kita konfirmasi lagi, kita pastikan lagi. Nah, yang menentukan lama atau tidaknya ini ya tergantung prosesnya ini. Tapi cuman kita usahakan secepat mungkin gitu lah Mbak Dita. Jadi nanti untuk dokumennya surat pernyataan, Iya. bukti transfer yang pertama dan kedua Ya, dilampirkan ya nah biar itu lebih tadi cepat saya ya. kelewatan. Jangan lupa juga dilampirkan bukti transfernya juga. Betul. Bukti transfer yang pertama atau bukti transfer kelebihan itu. Betul. Iya. Oke. Boleh Oke. di-share PPT sama upload di YouTube dong, Mas. Oh iya, pastinya nanti akan kita share. Nanti mungkin pas setelah sesi undian pulsa nanti coba saya share untuk PPT-nya. Kemudian pastinya nanti juga akan kita upload di YouTube Bapak Ibu. Nanti Oke. silakan kunjungi channel YouTube kami, Siplah Toko Ladang atau ketik aja Toko Ladang. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa Betul. subscribe, kemudian di komen, like. Nah, mengingatkan nih untuk rekan-rekan, Iya. jangan lupa isi absen ya. Iya, Karena ada jangan lupa nanti. total hadiah sebesar 500.000 Iya. untuk 5 orang pemenang. Betul. Nah, jangan lupa rekan-rekan mengisi link absen. Dan jangan lupa juga Mbak Dita, harus sesuai dengan nama yang ada di Zoom. Betul. Karena nanti kalau tidak sesuai akan hangus. Hangus nanti ya. Iya. Gitu. Ada lagi nih Mas. Oke, Mau silakan. tanya Pak, apakah ada fasilitas pendamping untuk UMKM masuk ikut jualan di toko ladang? Mungkin Mas Solihin di sini sudah bergabung. Ya, terima Iya. kasih. Mungkin oke, siap Mas Solihin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Fasilitas pendampingan UMKM sebenarnya untuk tutorial daftar, tutorial transaksi, dan yang lain-lain itu sudah kami sediakan baik di channel YouTube maupun di file berupa PPT. Di aplikasi Siplah Toko Ladang, kalau Bapak Ibu baru masuk di website kami, itu ada dokumentasi untuk penjual dan pembeli. Nah, artinya apa? Memang dari dari beberapa pengalaman yang kita lalui. Yang pertama, apa sih sebenarnya kebutuhan dari mitra? Di internal kami melakukan SWOT. Ya. Apa sih yang dibutuhkan mitra? Satu, yang pasti pertama itu dana cepat kembali. Dan itu intinya nomor satu, Mas Yon. Nah, terus yang kedua,
ketika ada masalah, mitra itu mau tanya kemana. Kadang ada tanya via email, baru dijawab 1 minggu kemudian. Terus ada transaksi, ini kok nggak selesai-selesai, nggak ditransfer-transfer, ada apa ini. Sehingga membaca dari itu, kami Toko Ladang bikin sebuah terobosan. Yang pertama, seperti tadi ada pertanyaan, apakah VA itu lebih cepat? Tentu lebih cepat. Karena di kami SOP-nya ketika transfer menggunakan VA, ketika status menunggu verifikasinya itu di bawah jam 3 sore, maka di hari itu juga akan kita transfer ke penjual. Artinya keinginan penjual untuk dana itu cepat diterima itu sudah kita jawab. Yang kedua, terkait ada beberapa permasalahan, bingung mau transaksi, bingung misalnya ada kendala apa, itu mau tanya di mana. Kita memfasilitasi grup Telegram, kita memfasilitasi nomor customer service yang saat itu juga bisa dijawab, bisa menemukan solusi. Karena apa, prinsip dari kami, jangan sampai ada lagi kata-kata yang mengatakan bahwa penjual tidak bisa transaksi. Sehingga kita dampingi terus Bapak Ibu. Terkait pertanyaan tadi apakah ada pendampingan, silakan nanti join di Telegram. Pertanyaan apapun pasti akan kita jawab. Karena di grup Telegram itu ada dari divisi IT, divisi finance, di teknis operasional, semua ada di situ. Semaksimal mungkin lebih dari 1 jam pasti kita jawab permasalahan-permasalahannya. Nah, terus yang ketiga tadi, banyak terjadi di beberapa marketplace. Transaksi nggak selesai-selesai, ini kasusnya apa, permasalahannya di mana, solusinya di mana. Kita kasih terobosan, mungkin satu-satunya MP ya, di Sipla, itu Toko Ladang, yang bikin fitur notifikasi. Misal kok nggak diterus, nggak diverifikasi, kita kasih catatan, bukti transfernya tidak jelas, atau misalnya sampai saat ini dana belum kita terima, silakan konfirmasi ke bank pengirim atau apa. Kita informasikan, jangan sampai ada kita memang menghindari wilayah abu-abu ya. Artinya penjual mau ngapain juga nggak tahu, pembeli juga mau ngapain juga nggak tahu. Kita nggak mau seperti itu. Akhirnya kita bikin terobosan. Mungkin bisa dicek di MP yang lain, apakah ada fitur tersebut. Sehingga kita pingin nggak ada, semuanya terbuka. Karena sebenarnya kalau secara posisi kita itu hanya menyediakan platform yang bertransaksi ya sekolah sama penjual. Nah, jadi itu ya. Nah, kalau tadi disampaikan Mas Yono tadi, sering-seringlah ngecek di wall transaksinya. Barangkali ada informasi apa, ada catatan apa. Jadi itu. Terus keunggulan, mungkin saya nambahkan Mas Yono, keunggulan menggunakan keunggulan menggunakan VA. Kenapa sih kita antusias? Rencana ke depan Bapak Ibu, kita sudah tidak lagi menggunakan manual. Itu satu. Kenapa? Karena menggunakan VA itu satu, proses verifikasinya cepat. Yang kedua, sudah tidak ada cerita lebih bayar kurang bayar. Yang ketiga, sudah tidak ada cerita sekolah A tertukar ke sekolah B. Karena kita temukan di lapangan, biasanya sekolah-sekolah yang jauh dari bank itu sistemnya biasanya titip. Siapa kepala sekolah yang mau ke bank, saya titip kan gitu kan. Sehingga ada 5 sekolah titip ke 1 kepala sekolah datang ke bank. Akhirnya yang seharusnya ditransferin ke sekolah A, ditransferin ke sekolah B, macam-macam. Nah, berangkat dari pengalaman itu kita maunya memang kita maunya VA semua lah nanti. Nah, yang lebih penting lagi nantinya biaya VA itu tidak dibebankan ke sekolah. Misal kayak tadi ada BPD aja. Silakan nanti sabdik-sabdik yang ada di wilayah Jateng menggunakan BPD aja tersebut. Nah, itu biaya VA-nya nggak dibebankan ke sekolah. Karena sekolah masih banyak yang menyampaikan ke kami bahwa kita nggak ada anggaran untuk biaya transfer antar bank. Sehingga kadang kepala sekolah atau bendaharanya dari uang pribadinya. Jadi itu sih catatan. Terus ada beberapa informasi Mas Yono. Nah, ini kan kalau Siplah itu kan usernya lebih ke sekolah ya. Dan alhamdulillah ini kemarin Toko Ladang juga ikut
berpartisipasi di namanya program Mitra Toko Daring punyanya LKPP. Konsepnya sama, marketplace. Cuman pembedanya adalah kalau Mitra Toko Daring itu pembelinya adalah dinas-dinas, atau kalau dalam bahasa Perpresnya itu KLDI, kementerian, lembaga, dinas, dan instansi pemerintah lainnya. Nah, jadi nanti saya ingin memfasilitasi Bapak Ibu Mitra juga untuk bisa berpartisipasi berjualan di Mitra Toko Daring. Ini sekarang prosesnya masih verifikasi, mudah-mudahan nanti di bulan Februari kita sudah turun SK, kita tetap kepingin Bapak Ibu juga ikut berpartisipasi di Mitra Toko Daring. Nah, yang terkait tadi double transfer juga ini kita sampaikan. Atau lebih transfer itu mekanismenya bagaimana? Seyogianya memang sebenarnya itu kan yang transfer itu sekolah, ya. Yang lebih bayar sekolah, keluarnya dari rekening sekolah. Logika sederhananya seharusnya kalau ada lebih transfer itu kembalinya ke rekening sekolah seharusnya. Cuman kadang ada beberapa alasan yang disampaikan, misalnya udah tutup buku, udah tutup rekening, udah tutup laporan, bisa nggak Pak ditransfer ke sini, ke sini, ke sini. Kita tidak membatasi itu. Yang terpenting ada surat resmi dari sekolah yang ditandatangani kepala sekolah beserta stempel sekolah. Mau ditransfer ke siapa, mau ditransfer ke siapa. Yang penting jangan ditransfer ke nomor rekeningnya Mas Yono, nanti itu masalah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, terus yang pasti metode penarikan dana tadi kita sampaikan, saya ulang, saya perkuat kembali bahwa yang pertama memang keinginan mitra itu uangnya cepat, itu aja. Yang kedua, ketika ada masalah, cepat ketemu solusinya. Mungkin nanti bisa dibandingkan atau bisa bisa dicek di MP yang lain, yang di Siplah. Penarikan dananya berapa lama sih? Yang pasti dari kami Toko Ladang untuk penarikan dana jika menggunakan VA selama SOP-nya sudah dipenuhi, ketentuan-ketentuannya sudah dipenuhi, ketika itu sudah selesai sebelum jam 3 sore, maka di hari itu juga akan kita teruskan ke penjualan. Saya kira itu Mas Yono tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mas Solihin atas Terima kasih Pak Solikin atas penjelasannya. Oke, mungkin bisa dilanjut Mbak Dita. Sudah kayaknya nih, udah nggak ada pertanyaan. Nah, kalau di saya ini coba saya cek ya. mengingatkan kembali Oh ya, untuk rekan-rekan, jangan lupa isi absen ya di chat, kolom chat. iya, jangan lupa rekan-rekan untuk mengisi absen di kolom yang ada di Zoom. Diusahakan nanti nama yang ada di Zoom dengan nama yang ada di absen harus sama ya rekan-rekan. Jadi nanti karena ada kaitannya dengan undian pulsa yang akan kita adakan setelah sesi ini. Gitu Mbak Dita. Ini sekali lagi Mas Yoni Oke, terakhir silakan. ya. Mau tanya Pak, apakah untuk pembayaran BPD aja penyedia tidak perlu melakukan penarikan dana ke toko ladang? Tidak perlu. Tidak perlu. Karena memang ke depan kami usahakan semaksimal mungkin untuk melayani teman-teman penyedia maupun teman-teman sekolah ini. Jadi kita usahakan, kita efektifkan mungkin pembayaran yang ada di Siplah Toko Ladang ini. Nah, dengan hadirnya BPD aja, kami berharap nanti bisa membantu rekan-rekan untuk menggunakan metode pembayaran ini. Karena ya seperti yang diceritakan Mas Solikin tadi, Betul. karena admin ini tidak dibebankan oleh sekolah. Karena memang setahu kami sekolah itu tidak menganggarkan biaya admin bank, biasanya seperti itu. Ya memang ada yang menganggarkan, cuman ya rata-rata memang kebanyakan itu tidak menganggarkan Mbak Dita. Jadi kami berharap dengan hadirnya BPD ini bisa membantu rekan-rekan terutama yang ada di Jateng, karena memang BPD aja ini baru terkoneksi dengan Bank Jateng. Jadi begitu Mbak Dita. Oke, baik. Nah, Oke. aduh ada lagi nih Mas Yoni. Oke, nggak apa-apa. Susah Bu untuk isi absen. Wah. Berarti untuk pembayaran Siplah Toko Ladang
tahun 2022 menggunakan VE BPD aja. Iya, ini untuk khususnya Jateng ya. Jadi saya tekankan lagi, sementara ini masih ada di Jateng. Jadi ketika teman-teman mungkin loginnya di luar Jateng, maka fitur BPD aja ini tidak muncul rekan-rekan. Jadi tidak perlu khawatir ketika nanti rekan-rekan misalnya yang online itu di luar Jateng. Oh Nah, gitu. kita sudah tidak munculkan itu karena fitur BPD aja ini saat ini muncul ketika rekan-rekan itu transaksinya di Jateng saja. Oke. Karena memang BPD aja baru terkoneksi dengan Bank Jateng. Nah, pastinya berikutnya kami berharap untuk BPD aja juga terkoneksi ke BPD-BPD yang lain. Karena biar memudahkan teman-teman untuk melakukan transaksi di Toko Ladang. Betul. Karena ya kita tahu sendiri Mbak Dita, uang bos itu kan turunnya ke bank daerah, Betul. bukan ke bank swasta. Jadi ya Betul. kami berharap BPD aja ini bisa terkoneksi ke BPD-BPD daerah yang lain. Jadi begitu Mbak Dita. Betul. Baik, terima kasih Mas Ya, Yoni siap. untuk penjelasannya. Nah, Ini masih ada pertanyaan satu lagi Mbak Dita. mau tanya Mas, pengada apa harus Pengadaan. juga pakai Bank Jateng? Apa bank apa saja bisa? Oke, sebentar ini mungkin pengadaan apa saja harus juga pakai Bank Jateng atau bank. Oh, ini untuk BPD aja. Penyedia. Oh iya, enggak harus sih. Kalau misalnya memang teman-teman ingin lebih efektif, ya saya sarankan ketika teman-teman rekan-rekan Jateng ini mau pakai BPD aja, ya silahkan kalau bisa ya penyedia menggunakan rekening Bank Jateng. Kalau mau pakai BPD aja, jangan sampai rekening bank lain. Cuman memang ini kan baru terkoneksi di Bank Jateng. Nah, nanti mungkin ke depannya BPD aja kita berharap bisa terkoneksi dengan BPD yang lain. Cuman kalau untuk teman-teman lebih efektif ketika teman-teman Jateng mau memakai bank BPD aja atau kode bayar BPD aja, ya kalau bisa pakai rekening Jateng, jangan pakai rekening yang lain. Jadi gitu. Baik. Lagi Mas Yoni. Oke, boleh. Mau tanya untuk masalah perhitungan pajak yang disertakan untuk laporan PPN atau dengan PPH. Terima kasih. Ini untuk PPN ini memang agak panjang ya. Mungkin yang lebih tahu PPN atau PPH ini Mas Solihin. Saya bisa dibantu lagi Mas Solihin. Boleh, ya Mas Yoni. Jadi memang untuk transaksi itu memang ada beberapa pajak ya, bukan hanya terkait di PPN dan PPH saja. Juga ada pajak daerah biasanya untuk makanan dan minuman. Tapi sekali lagi untuk di Sipla itu yang terfasilitasi hanya untuk pajak PPN saja Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara logikanya gini lah, gampangannya. Biar saya nggak rugi, ternyata kok saya masih harus bayar PPH. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika upload produk, pada saat isi harga, itu Bapak Ibu jangan hanya mempertimbangkan harga barang sama keuntungan saja, tapi juga harus dipertimbangkan di situ juga misalnya ongkos kirim, PPH, pajak daerah, atau yang lain-lain juga. Jadi harus dipertimbangkan. Nah, seperti tadi ada yang pertanyaan misalnya, apakah kalau menggunakan BPD aja penyedia harus pakai bank yang sama? Nah, jadi gini saya jelaskan, seyogyanya memang penyedia ini kan nggak mungkin ya, nggak komunikasi dengan pembeli. Misalnya pembelinya ada di wilayah Jateng dan sudah pasti pembelinya itu akan transfer menggunakan BPD aja, dalam hal ini Bank Jateng. Maka sebagusnya seharusnya penyediaannya itu juga buka rekening Bank Jateng. Artinya apa? Di situ ada keuntungan, tidak lagi dikenakan biaya transfer antar bank. Jadi diselaraskan dengan tujuan transfernya dari subditnya gitu loh Bapak Ibu. Iya. Jadi itu ya. Untuk yang PPN PPH tadi memang benar pajak itu macam-macam. Tapi yang di Sipla secara sistem yang diakomodir hanya terkait PPN. Nah, itu. Saya kira itu, Mas. Oke. Memang kita kalau bicara PPN itu sangat panjang, Mbak Dita. Karena memang setiap daerah itu kadang mekanisme penerapan PPN PPH itu berbeda-beda. Cuman memang di Toko Ladang kita sediakan sistemnya.
Nah, silahkan nanti teman-teman sekolah atau penyedia penerapannya seperti apa, monggo silahkan terserah teman-teman. Jadi begitu. Baik, terima kasih Oke, Mas Yoni. siap. Apa BPD Jabar sudah bisa? Nah, ini mungkin untuk Ibu Eli Suciati ya, mungkin yang baru bergabung. Seperti yang saya informasikan tadi di awal, bahwasanya insya Allah kita ke depan akan menggunakan virtual account BPD Jabar atau Jawa Barat. Nah, ini untuk kapannya? Ini sekarang sudah mulai PKS. Nah, semoga nanti ketika teman-teman mau melakukan transaksi sudah siap digunakan. Jadi, ini kami berharap juga ketika ada hadirnya BPD Jabar ini nanti bisa memudahkan rekan-rekan atau teman-teman penyedia yang ada di Jawa Barat khususnya Mbak Dita. Baik, Jadi begitu. oke. Update terakhir Joni saya tambahkan Ya, untuk silakan. Bank Jabar, secara rekening kita memang sudah punya rekening BJB. Betul. Kemarin memang kita sudah sampaikan ke Bank BJB Pusat, kira-kira berapa lama nih proses agregasinya, proses integrasi untuk VE BPD Jabar, BPD BJB ya kalau saya sampaikan. BJB. Iya, BJB. Bank Jabar Banten. Dari beliau-beliau nyampaikan insya Allah di akhir Februari kalau enggak awal Maret. Karena memang pertimbangan kami sesegera mungkin terkoneksi dengan toko ladang, mumpung ini sekarang transaksi lagi belum pada transaksi. Jadi ya mudah-mudahan lah nanti untuk mitra-mitra atau sadik-sadik yang di wilayah Jabar sudah tidak ada lagi isu dana belum masuk, sudah tidak ada lagi dana retur, karena harapan kami semua berjalan dengan lancar. Tetap secara SOP nanti pun ketika VEBJB rilis itu pun ya juga di hari yang sama akan kita teruskan ke penjual. Jadi itu Bapak Ibu. Terima kasih Mas. Oke, siap Mas Holiki. Monggo Mbak Dita. Selanjutnya Mas, BPD Sumbar juga dong Mas Dwi. Oh iya. Oke, memang kami memang harapannya ya semua terakumulasi rekan-rekan sekalian. Cuman memang doakan saja nanti semoga kita juga bisa bekerja sama dengan BPD Sumbar juga biar teman-teman yang ada di Sumbar khususnya bisa bertransaksi dengan kita itu lebih mudah dan Betul. cepat tentunya. Ya doakan saja. Sama itu Mas, Ya. Mas Yoni. Jadi kemarin juga mungkin tadi kelupaan ya, ada satu lagi agregator pembayaran atau mitra pembayaran. Oh iya, iya. Ya, itu nanti kita sudah PKS juga, ini integrasi juga dengan 8 BPD, Pak Ibu. Di antaranya nanti ada Bank Bali, ada Bank Sumselbar, ada Bank Kaltintara, ada Bank Jambi. Kalau tidak salah itu ada 8 bank. Itu pun kita kejar juga agar segera rilis juga. Iya. Karena memang sudah seharusnya gitu. Karena kalau sebenarnya Bapak Ibu, ini saya sampaikan aja. Sebenarnya bagi kami MP itu lebih mudah ketika kita open satu rekening saja sebenarnya. Pengendaliannya tidak sulit, proses verifikasinya juga nggak sulit, maintenance-nya juga nggak sulit. Cuman sekali lagi kami sampaikan bahwa kita itu sifatnya mitra, artinya cuma memfasilitasi kemauan dari mitra seperti apa, kemauan seperti sadik seperti apa, ya sudah, akhirnya kita buka BPD. Kalau kita ngomong konsep ribet nggak ribet, untung dan rugi, sebenarnya lebih diuntungkan ketika kita buka satu channel bank aja sebenarnya. Secara SDM nggak perlu banyak, ya kan? Secara SDM nggak perlu banyak, pengerjaan juga nggak terlalu rumit. Tapi demi menyesuaikan dengan keinginan mitra, baik itu dari sadik ataupun penyedia, ya kita harus buka semua BPD itu, Bapak Ibu. Terima kasih, Mas Doni. Terima kasih Pak Solikin. Untuk transfer dana dari toko ladang ke penyedia, apa tidak bisa dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu? Seperti halnya transfer dana pada umumnya yang dilakukan setiap waktu. Iya, mungkin memang untuk saat ini kami untuk Sabtu Minggu memang libur ya, tidak melakukan transfer ke penyedia. Cuman
mungkin ini lebih ke sisi komunikasi sih Mbak Dita, saya memandangnya. Jadi sebisa mungkin kan antara penyedia dengan sekolah pasti kan ada komunikasi sebelum melakukan Betul. transaksi. Nah, sebisa mungkin kalau saran dari kami mungkin arahkan saja sekolah untuk membayar jangan di hari libur. Jadi begitu. Gitu. Nah, kasarannya misal bayarnya baru Jumat, kan prosesnya kita pasti hari Senin. Betul. Nah, mungkin tinggal sisi komunikasi itu aja lebih ditekankan, kalau bayarnya jangan hari pas libur gitu aja sih Mbak Dita. Baik, Mas Yoni. Terima kasih atas waktunya, Siap, sama-sama atas Mbak Dita. informasinya. Siap. Nah, ini kita masuk ke sesi Nah. yang udah ditunggu-tunggu nih Mas Siap, Yoni. betul. Nah, mungkin sebelumnya yang silakan. belum ngisi link chat, link absen diingatkan Ya lagi boleh, Mbak Dita. rekan-rekan yang belum isi silakan isi ya. Lumayan nih, Dalam 500.000 isi. untuk 5 orang pemenang. Nah, disiapkan lilinnya. Disiapkan. Tadi yang mungkin masih ngantuk-ngantuk, ayo bangun lagi. Bangun. Disiapkan tadi. Oke, Mas Andrian sudah dinyalakan kameranya. Ayo, ini ada sesi undian pulsa, diisi dulu absennya biar bisa ikut berpartisipasi dalam undian pulsa ini ya. Betul. Oke. Nah, itu Mas Yoni ada sembari nunggu beberapa peserta ngisi ya. Iya. Ada pertanyaan satu kayaknya yang ketinggal tuh. Boleh Oh iya. satu NPWP mempunyai 2 toko penyedia di Sipla, tapi dengan nama toko yang berbeda. Oh iya, mau tanya boleh atau tidak satu NPWP mempunyai 2 toko penyedia di Sipla, tapi dengan nama toko yang berbeda. Nah, oke, mungkin ini kaitannya dengan pendaftaran di Sipla Toko Ladang ya. Oke, mungkin di sini juga ada Mas Eko nih. Mas Eko, biasanya kan Mas Eko ada di saya ini, ada di tempat saya Mbak Dita. Nah, coba Mas Eko, ini ada pertanyaan ini Mas Eko. Mas Eko bisa dibantu? Mungkin bisa dibantu juga. Ya, halo. Ya, halo Mas Eko. Hari Ya, ini Mas Eko ikut sorry. podcast kan. Jadi saya yang menggantikan karena Mas Eko kemarin padat sekali jadwalnya ya Mas ya. Ya, seperti itulah Mas Yono. Nah, makanya ini saya istilahnya saya ciprati pertanyaan Mas Eko. Saya mikir tadi saya sebenarnya cuma nyimak aja ya. Saya juga berharap nggak dapet jatah untuk ngobrol. Oke, menanggapi pertanyaan ya dari Pak Laili atau Ibu Laili Afan terkait satu NPWP mempunyai 2 toko penyedia di Sipla dengan nama toko yang berbeda. Untuk untuk dulu ya, mungkin di awal di Sipla versi 1 itu memang kita tidak membatasi NPWP itu untuk 2 toko. Di sekarang pun di secara aplikasi pun kita juga sebenarnya tidak membatasi, tidak melog ya. Dalam arti ini sudah terdaftar maka tidak bisa daftar lagi. Sebenarnya kita tidak melog juga. Tapi arah dari pengembangan Sipla, mungkin saya kasih tahu ya, pengembangan Sipla arahnya adalah sekarang kan kalau menulis nomor NPWP itu kan sebenarnya kalau di data NPWP kan ada strip, ada garis miring gitu ya sebenarnya kalau di kartu NPWP. Tapi ketika menulis di aplikasi pasti teman-teman hanya dipaksa untuk menulis angkanya saja. Kenapa begitu? Karena kita di data itu kita agregasikan ke data pusat, ke Sipla pusat. Nah, dengan terkumpulnya data itu di pusat, saya sih membacanya nanti pasti akan ada validasi ke depannya yang akan terintegrasi dengan pihak perpajakan gitu loh, terkait NPWP yang digunakan di Sipla. Jadi untuk jawabannya boleh atau enggak, saya belum bisa kasih jawaban boleh atau enggak, tapi saya lebih prefer satu NPWP untuk 1 toko gitu, karena kedepannya pasti akan ada integrasi dengan pihak perpajakan terkait NPWP yang sudah terdaftar di Sipla. Kalau secara aplikasi, secara teknis saya sih seperti itu jawaban dari kami ya. Mungkin nanti ada tambahan lagi dari Mas Yono atau Mas Solihin mungkin. Ya, jadi gini Mas Eko. Iya. Sekarang kita perlu tahu dulu nih. Misal
tuh buka satu toko kenapa sih kan? Pertanyaan itu. Iya. Iya. Karena apa? Artinya begini, di supply itu kan nggak dibatasi ya, nggak dibatasi. Artinya ketika misalnya satu toko bisa jual apa saja kan gitu. Memang secara legalitas memang seharusnya satu NPWP itu untuk satu toko. Cuman kembali lagi saya tanyakan, kenapa sih harus satu NPWP buka 2 toko kan? Cukup satu toko aja jual apa saja kan bisa. Iya, satu toko aja udah boleh jualan semua kan ibaratnya kalau Ya. di marketplace itu. Iya, lebih mudah untuk lebih mudah untuk proses akuntansinya atau apanya. Saran saya mending satu NPWP untuk satu toko aja, Bapak Ibu. Iya benar. Seperti tadi saya bilang seperti itu. Mungkin gitu Mas Yana ya. Dan Oke, siap Mas Eko. siapa tadi penanyanya, Ibu Laili atau Pak Laili? Iya, Ibu Laili Afan. Ya, Ya. biasanya memang Mas Eko itu di sini Mbak Dita. Dan Oh. kebetulan Mas Eko tidak bisa, saya gantikan. Oke. Tapi tetap ya kecipratan pertanyaan. Iya, tetap saya pakai pertanyaan. Baik. Tahu gitu tadi saya nggak nyimak aja Mas Yana. Jangan Oh, dong. tidak bisa. Ya. Jadi sebisa mungkin Iya. Bapak Ibu monggo dimanfaatkan sebaik mungkin podcast ini yang hadir tiap 1 minggu sekali, dan juga dimanfaatkan sebaik mungkin grup Telegram. Jangan lupa ajak juga misal punya saudara atau teman bergabung di Sipla Toko Ladang, bisa disampaikan, bisa diajak. Intinya dari kami sudah nggak ada cerita sekolah atau penyedia nggak bisa transaksi, akan kita dampingi. Betul. Semua bisa dijabri kok di grup Telegram itu. Misalnya sungkan nih atau malu nih tanya di grup karena newbie, biasanya yang newbie itu biasanya japri Mas Yoni biasanya. Iya. Nggak apa-apa, jawab aja. Misalnya saya ini baru mau tanya ini kok malu ya atau gimana, nggak apa-apa, dijapri aja yang ada di Telegram. Saya minta dimanfaatkan sebaik mungkin grup Telegram tersebut. Saya kira itu pesan dari saya, Mas Yoni. Siap. Terima kasih Mas Solihin. Baik, terima kasih. Oke. Sudah selesai ya? Untuk sesi tanya jawabnya Mbak Dita. Oke, terima Nah, kasih Mas ini Yoni. sesi yang ditunggu-tunggu ini. Betul. Sesi yang ditunggu-tunggu. Nah, ini sudah kelihatan picker Sudah wheel-nya. share ya. Ya. Siapkan lilinnya. Nah, itu disiapkan lilinnya. Nah, Oke, mungkin bisa dimulai Mbak Dita. Oke. Untuk yang pertama ya. Saya Boleh. hitung dari belakang ya, Mas Yoni ya. Siap. Baik. 3, 2, 1. Nah, Siapakah pemenang yang pertama siapa ini pemenangnya? Uswah Hasanah. Oh iya, selamat Selamat Uswah. Ibu Uswah Hasanah. Bisa absen dulu ya, hadir di kolom chat. Chatnya masih disable kayaknya. Iya. Bentar. Oke, udah. Oke, Udah. udah. Ibu Uswah Hasanah bisa hadir dulu ya di chat. Nah, mungkin dihitung Mbak Dita. Saya hitung ya Ibu Uswah Iya. Hasanah. Ah, 1, 2, 3. aduh. Fix, hangus ya, sayang Ibu Uswah Hasanah. sekali. Hangus. Baik. Pak Andrian, hangus. Baik, hangus. selanjutnya 3, 2, 1. Ini masih pemenang yang ke-1 ya. Ini pemenang yang Iya, pertama, masih betul pemenang Mas yang Yoni. Iya. Siapakah pemenang yang pertama ini? Salma Ridiati. Ibu Salma Ridiati. Ridiawati. Oke, selamat Bu Salma. Selamat bisa mengisi hadir ya. Waduh. Oke, sudah hadir. Gercep banget ya ini Bu Salma. Antusias berarti ini menandakan dari awal sampai akhir ini menyimak Mbak Dita. Betul. Itu. Baik, selamat Bu. Ya. Waduh, Bu Uswah Hasanah Waduh, baru Ibu Uswah hadir. udah telat ya ini ya. Udah hangus nih Bu. Iya. Baik, untuk Lanjut. yang kedua ya Mas Yoni ya, Iya, pemenang yang siap. kedua ya. Yang Baik. kedua. 3, 2, 1.
Siapakah pemenang yang kedua? Siapa ini pemenang selanjutnya? Masih berputar pikir wheelnya. ARS Komputer, Bapak Aris Rahmandika. Oke, Selamat hadir. ya Pak. Waduh, Waduh. gercep juga ini. Gercep juga ini. Baik. Oke, selamat. Selamat. Selanjutnya 3, 2, 1. Ini pemenang yang ketiga. 3. Iya, pemenang yang ketiga. Siapa ini, berhenti di mana ini Mas Yani? Ibu Puji, Puji Astuti. Iya. Nah, bisa Selamat Ibu chat Puji. hadir ya Bu Puji Astuti. Hadir. Waduh, hadir langsung. Garcep ini. Gerak cepat. Selamat Ibu. Ya, selamat Bu Puji Astuti. Berarti ini pemenang yang keempat ya. Keempat. Oke. Yuk, kita mulai ya Mas Yoni ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Pemenang yang keempat. Yang keempat. Amin Priyono. Selamat Bapak Amin Priyono. Waduh, langsung hadir. Waduh. Ini untuk podcast kali ini kayaknya teman-teman nyimak semua ya. Bener. Baik. Oke. Oke. Pemenang yang kelima. Untuk pemenang terakhir ya Mas Iya. Yone ya. Iya. Baik. 3, 2, 1. Pak Waduh, Andrian yang kayaknya terakhir belum ini ya. dapat dari tadi. Pemenang yang kelima. Pemenang yang kelima. Bapak Waming Mustafa. Selamat Pak. Oke, Waduh, sudah langsung gercep hadir. juga ini klik Garcip ya. hadir. Iya. Baik, terima kasih Pak Waming Mustafa. Iya. Nah, baik, untuk sesi pengundian sudah Sudah selesai nih. selesai. Ya. Baik, untuk materi pembahasan yang disampaikan Ya. juga sudah selesai. Ya. Terima kasih Mas Yoni atas Siap, waktunya, sama-sama, atas Mbak Dita. penjelasannya. Ini artis baru Bapak Ibu di podcast kita. Nah, untuk rekan-rekan yang belum bisa bergabung ngobrol bareng Toklas 1 jam, Jumat ini bisa gabung di minggu depan. Iya, Betul, Mas Yoni, ya? Betul. Dan mungkin kita berpesan juga yang belum daftar di Siplah Toko Ladang, Mbak Dita, Betul, diusahakan. harus daftar. Mungkin rekan-rekan ada punya teman yang belum daftar ke Siplah Toko Ladang, diikutkan serta Betul. untuk mendaftar ke Siplah Toko Betul. Ladang. Udah nggak ada alasan lagi ya, Iya, transaksi kita cepat. sediakan platform, kemudian tadi Betul. juga informasi dari Mas Solikin, kita sudah ada toko daring. Nanti Bapak Ibu bisa daftar juga di toko daring itu nanti. Nah, Betul, ini betul. kedepannya memang kita sudah sediakan platformnya, teman-teman tinggal daftar aja. Nah, Oke. itu Kalau ada yang masih bingung bisa dipandu dari awal kan Mas Yoni ya? bisa, tetap Oke, kita baik. bisa pandu. Oke, baik. Terima Itu, kasih Mbak Mas Yoni. Siap. Jangan lupa ya rekan-rekan yang belum daftar Iya, jadi mitra. mungkin Segera teman-teman daftar. punya rekan, punya Betul, rekan. rekan-rekannya bisa rekan diajak kerja. gabung nih bareng Toko Ladang ya. Iya, betul. Baik. Terima kasih Mas Yoni atas waktunya Siap, dan terima siap, kasih sama-sama. rekan-rekan yang sudah bergabung ngobrol bareng Toklas selama 1 jam.